Selamat pagi anak kami sekalian, khusus untuk kelas 9. Salam sehat untuk kita semuanya, nak. Oke, hari ini kita masih melanjutkan kegiatan kita tentang organ reproduksi, atau bisa kita katakan materi kita masih tetap berlanjut dari materi sebelumnya, yakni materi tentang sistem reproduksi manusia. Oke, sebagai tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa diharapkan dapat menyebutkan organ reproduksi laki-laki. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menjelaskan fungsi organ reproduksi laki-laki. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat menyebutkan organ reproduksi perempuan. Dan yang keempat, siswa diharapkan dapat menjelaskan fungsi dari organ reproduksi perempuan. Anak kami sekalian, sebelum kita memulainya, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kembali kepada-Mu ya Tuhan atas rahmat yang sudah kami terima daripada-Mu. Teristimewa Engkau melindungi kami mulai dari tadi malam hingga pada saat ini ya Tuhan. Engkau masih berikan kepada kami nafas kehidupan. Kami mohon berkat-Mu untuk kegiatan daring kami ini ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran anak didik kami supaya mereka tetap semangat walaupun dalam situasi daring. Inilah doa yang kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak kami sekalian. Oke, untuk kali ini kita ada baiknya menonton video mengenai organ reproduksi pria dulu ya nak. Baik, dengan mengamati gambar kita akan dapat melihat mana-mana saja organ reproduksi pria tersebut. Ya, sebagaimana kita lihat bahwa organ pertama adalah semifinal vesicle. Lalu ada ejaculatory duct. Kemudian ini termasuk rektumnya. Dan ini adalah daerah anus ataupun dubur. Nah, inilah yang dikatakan dengan bladder. Sedangkan yang ini adalah pubic symphysis-nya. Terus ini adalah daerah prostat. Lalu yang ini adalah corpus spongiosum. Dan ini yang seperti cacing kalian lihat ini, seperti selang. Inilah yang dikatakan dengan uretra, ya. Saluran air kencingnya, saluran spermanya juga berasal dari sini ya, atau katakanlah inilah tempat salurannya, begitulah. Kemudian ini merupakan foreskin namanya. Nah, selanjutnya inilah penis glands yang disebut, dan urethral opening. Dari sini keluar air kencing dan sebagainya itu ya. Nah, kemudian ini juga ada vas deferens, merupakan tempat salurannya. Dan ini epididymis. Lalu ini testis. Dan bagian yang bulat inilah yang dikatakan dengan skrotumnya. Itulah pengenalan sekilas mengenai organ reproduksi dari pria. Kemudian fungsinya, apa fungsi dari masing-masing ini ya? Yang pertama adalah penis, berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang kedua adalah skrotum, di mana berfungsi untuk menjaga suhu testis sesuai untuk memproduksi sperma. Nah, pada skrotum ini atau kantong sperma dikatakan terdapat 2 buah testis ya.
Nah, yang ketiga adalah testis yang fungsinya untuk memproduksi dan menyimpan sperma. Dan fungsi lain adalah untuk memproduksi hormon testosteron. Oke kawan, itulah mengenai organ reproduksi daripada pria. Kita beralih ke organ reproduksi wanita atau organ reproduksi perempuan. Mana-mana saja yang termasuk organnya. Seperti apa gambarnya? Nah, sesuai dengan yang sudah tertera di sini, bahwa untuk organ reproduksi perempuan itu yaitu rahim. Ini gambarnya ya nak. Coba kamu lihat mana di sini rahimnya. Rahim itu di dalam bahasa Latin disebut juga dengan uterus ya. Nah, kemudian masuklah di sini ovarium. Ovarium ini berperan untuk apa? Untuk menghasilkan sel telur. Lalu tuba fallopi itu merupakan saluran daripada sel telur tadi menuju ke vagina. Kemudian ada pulpa yang kelima, dan yang berikut adalah vagina seperti tampak pada gambar berikut. Nah, apa fungsinya? Sebagaimana untuk pria tadi, bahwa untuk wanita juga jelas harus diberitahukan kepada Anda apa-apa saja itu. Nah, kita harus tahu bahwa organ reproduksi wanita itu terbagi dua. Nah, ada di bagian dalam dan ada di bagian luar. Ya. Nah, organ bagian luar itu merupakan organ yang tampak dari luar tubuh. Sedangkan organ bagian dalam yaitu organ yang letaknya di dalam tubuh, mana-mana sajalah itu. Yang pertama adalah mons veneris atau disebut juga dengan tunduk, yaitu bagian yang menonjol yang menutupi tulang kemaluan. Ya. Kemudian masuk yang berikut. Yang kedua apa saja itu? Ada namanya labia mayura. Ini bentuknya lonjong, terletak di bawah mons perennis dan memanjang hingga ke perineum. Di mana terletak itu? Yaitu area kulit antara lubang vagina dengan anus. Nah, kemudian yang berikut adalah labia minora yang sering disebut dengan labia ya sebenarnya. Labia minora ini termasuklah bagian bibir kemaluan kecil yang letaknya di dalam labia mayura dan tidak ditumbuh rambut kemaluan. Itulah ciri-ciri daripada yang ketiga tadi, yaitu labia minora. Oke, saya kira jelas apa fungsi mereka masing-masing. Kemudian Ibu akan berikan penugasan kepada Anda ya. Tugas pertama, silakan Anda tuliskan organ reproduksi pria dan wanita serta fungsinya. Tugas kedua, gambarkanlah organ reproduksi pria dan wanita tersebut. Saya harap tugas ini kamu kerjakan dan nanti sore jam 16 paling lambat sudah harus sampai ke WA Ibu. Baik, terima kasih atas partisipasimu, atas perhatianmu. Kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.